Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahil aliyyil kabir. Alladzi khalaqal khalqa wa qadaral maqadir. Wa alima ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir. Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man kana ala nahjihi yasir. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah sahabat kalim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dua kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat mengkaji ilmu pada kesempatan kali ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang pembawa kabar gembira, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang dimana kisah ini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kisah ini dikisahkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Orang tersebut adalah Ma'is bin Malik al-Aslami. Ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni dzolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, wa zanaitu, dan aku telah berzina, fa inni, dan aku, sungguh aku, uridu antutahhironi, agar engkau berkenan mensucikan diriku, agar engkau berkenan membersihkan diriku. Namun Rasulullah SAW beliau menolak pengakuannya, hingga pada hari kedua, pada keesokan harinya, Ma'is bin Malik ini kembali datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah berbuat zina, maka sucikanlah aku, bersihkanlah aku. Namun bagaimana tanggapan beliau? Rasulullah SAW beliau tetap menolak pengakuannya. Kemudian beliau mengutus seorang utusan kepada kaumnya Ma'is bin Malik untuk menanyakan perihal apakah telah terjadi sesuatu pada akalnya Ma'is bin Malik. Namun apakah jawaban
dari kaumnya Ma'is bin Malik? Mereka menjawab bahwa yang kami tahu akal Ma'is bin Malik sehat, bahkan ia adalah orang yang sangat baik. Sehingga pada keesokan harinya, di hari ketiganya, Ma'is bin Malik ini datang menemui Rasulullah SAW. Ia berkata sebagaimana yang katakan sebelumnya, bahwa ia telah berzina, dan ia meminta agar Rasulullah SAW mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Lantas Rasulullah pun mengutus lagi seorang utusan kepada kaumnya Ma'is untuk menanyakan perihal yang sama. Dan apakah jawaban dari kaumnya? Jawabannya adalah sama sebagaimana sebelumnya, bahwa akal Ma'is adalah sehat, bahkan ia adalah orang yang sangat baik. Nah, pada hari keempatnya, Ma'is bin Malik ini datang lagi kepada beliau. Ia tidak bosan untuk mengungkapkan pengakuannya bahwa ia telah berzina dan ia ingin agar Rasulullah SAW mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk merajamnya. Jamaah sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Buraidah radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya, bahwa suatu ketika datang seorang lagi yang menemui Rasulullah. Yang sekarang adalah giliran seorang cewek. Kalau yang tadi kan cowok, sekarang seorang cewek. Ia adalah seorang wanita Humidiyah yang mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inni zanaitu," bahwa sesungguhnya aku telah berbuat zina, maka sucikanlah aku, bersihkanlah aku. Namun Rasulullah SAW menolak pengakuannya. Kemudian di keesokan harinya, di hari berikutnya, wanita tersebut datang kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menolak pengakuanku? Apakah engkau menolak pengakuanku sebagaimana engkau menolak pengakuan Ma'is bin Malik kemarin? Sesungguhnya aku sedang mengandung ya Rasulullah." Kemudian apakah jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, belum tentu kamu itu hamil. Maka kembalilah kamu, pulanglah kamu, sampai kamu benar-benar melahirkan anakmu itu. Kemudian wanita itu menuruti perkataan Rasulullah SAW. Ia pun pulang ke rumahnya hingga suatu saat tiba waktunya ia melahirkan anaknya. Kemudian ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan menggendong anaknya yang masih diselimuti oleh kain. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah anakku, anak yang aku kandung dahulu dan sekarang aku telah melahirkannya." Rasulullah SAW menjawab, pulanglah lagi kamu, sampai kamu selesai menyusui dan menyapihnya." Kemudian wanita itu kembali pulang ke rumahnya. Ia pulang menuruti perkataan Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika wanita ini kembali kepada Rasulullah SAW dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, lihatlah, aku telah selesai menyapihnya, aku telah selesai menyusuinya, hingga anak ini benar-benar bisa memakan makanannya sendiri." Sahabat kalim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Rasulullah SAW beliau mengambil anak itu dan memberikannya kepada salah seorang kaum muslimin, dan kemudian beliau memerintahkan agar merajam wanita tersebut. Hingga saat proses perajaman wanita tersebut, di situ hadirlah Khalid bin Walid yang ketika itu darah wanita itu menciprat mengenai wajahnya Khalid. Maka ketika itu pun Khalid langsung mencaci maki wanita tersebut, dan Rasulullah SAW mendengar cacian si Khalid dan beliau bersabda, "Wahai Khalid, tenangkanlah dirimu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tobat wanita itu benar-benar telah bertobat. Dan jikalau tobatnya itu dilakukan oleh seorang pelaku pemungutan liar, maka niscaya tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mensolati jenazah wanita tersebut dan menguburkannya selayaknya. Sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil adalah keimanan para sahabat, yang dimana keimanan mereka ini
sangat tinggi, sangat kuat, bahkan senantiasa bertambah, terus bertambah hingga hampir menuju kesempurnaan, mereka tetaplah manusia biasa. Mereka bukanlah seperti Rasulullah yang maksum. Mereka tetap melakukan sebuah dosa. Akan tetapi ketika mereka melakukan sebuah dosa, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan, mereka langsung menemui Rasulullah SAW dan mengakui atas kesalahannya. Bahkan mereka tidak segan atas dirinya mereka sendiri, meminta Rasulullah SAW agar menegakkan hukum, agar menegakkan had atas diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang kita ambil bahwa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada tobat seorang hambanya yang senang bertobat dengan sejujur-jujurnya tobat kepadanya. Jamaah sobat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembahasan itu yang membahas tentang kesalahan-kesalahan, tentang dosa-dosa, maka marilah kita lihat diri kita sendiri. Kita lihat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimanakah caranya agar kesalahan kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni sebagaimana yang telah kita bahas, yaitu dengan bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu." Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya aku atubu fil yaumi, bertobat seharinya itu mi'ata marrah, 100 kali. Lah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau ini adalah orang yang maksum. Beliau ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan menghapus dosa-dosa beliau. Beliau itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seharinya itu tidak kurang dari 100 kali. Lalu bagaimanakah kita? Yang kita ini adalah seorang manusia biasa, seorang hamba biasa yang penuh dengan dosa-dosa. Yang kita tidak maksum sebagaimana Rasulullah. Berapa kalikah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seharinya? Berapa kalikah kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, tanyakanlah pada diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepadanya, bertobat kepadanya setelah kita melakukan kesalahan, setelah kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai olehnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya dan orang-orang yang gemar mensucikan dirinya. Kemudian perkara kedua yang harus kita ketahui adalah setelah kita bagaimana dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertobat, maka kita harus tahu kapankah waktu terakhir, batasan waktu terakhir dosa kita itu, taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, yaitu agar orang-orang yang berbuat dosa di siang harinya ia dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah juga membentangkan tangannya di siang harinya. Untuk apa? Sama, liyatuba musii'ul lail, yaitu agar orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan di malam harinya ia dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu selalu membentangkan tangannya, selalu membuka tangannya baik siang, malam, pagi maupun sore untuk hambanya, agar hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya, bertobat kepadanya, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai kapankah hal ini akan berlangsung? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha,
yaitu sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jamaah sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensegerakan taubat kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui, batasan terakhirnya adalah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengiringi kesalahan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiringi dosa-dosa kita dengan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian batasan yang kedua adalah sebagaimana firman Allah, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Tidaklah taubat itu untuk orang-orang yang berbuat kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai datang salah satu mereka kematian. Artinya apa? Orang hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang berbuat kejahatan tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum datang kepada mereka al-maut, kematian, ajal. Jadi maka marilah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sebuah kesalahan, baik itu kecil maupun besar, baik itu terang-terangan maupun tersembunyi. Marilah kita senantiasa bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Karena apa? Karena sesungguhnya kematian itu tidak dapat dipercepat dan juga tidak datang terlambat. Hadirin jamaah sahabat kalim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan kaum muslimin seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan memperbanyak istighfar kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang diampuni dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita para calon penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.